Nah, ini dia teman-teman. Kandang kelincinya kosong semuanya. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, semuanya kosong. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Lama tak jumpa, jarang upload video ya. Ini sudah lama sekali malah nggak upload video. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya akan update kondisi terkini di kandang peternak muda padi. Buat teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga klik ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru di channel peternak muda padi. Langsung saja kita review, simak terus videonya. Oke teman-teman, ini dia kondisi terkini di kandang peternak muda padi. Ini ada beberapa ekor kambing ya yang saya pelihara. Ini sedang makan putren, ini dia. Sebentar lagi kita kasih makan komboran setelah bikin video ini. Nah, kemudian tadi saya baru saja bersih-bersih, membersihkan area yang timur ini. Ini bekas kandang kambing yang lama. Kita akan renovasi nanti kalau ada waktu luang tentunya nanti. Ini nyicil bersih-bersih dulu. Oke. Kemudian kita lihat kandang kelincinya. Nah, ini dia teman-teman. Kandang kelincinya kosong semuanya. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, semuanya kosong. Nah, lantas pertanyaannya adalah kenapa semua kelincinya ini habis ya teman-teman? Jawabannya sederhana, yaitu saya jual. Tapi di balik penjualan itu tentu ada alasannya ya. Nah, di video kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana ceritanya kok sampai semua kelincinya saya jual. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini sekarang ya, saya akan menjelaskan latar belakang kenapa kandang-kandangnya tadi kosong. Jadi, semua kelinci saya jual. Ada beberapa faktor yang menyebabkan saya mengambil keputusan tersebut. Kurang lebih ada 3 faktor. Yang pertama adalah masalah waktu. Jadi pandemi sudah berakhir, pekerjaan sudah mulai rutin, berangkat pagi setengah 7, pulangnya sore jam 3 kurang sedikit sampai rumah. Nah, itu saya merasa keberatan kalau misalnya harus lanjut untuk ngambil pakan kelinci di ladang. Jadi ini tinggal ngambil ya, tidak mencari lagi karena sudah saya bikin bank pakan, stoknya sudah melimpah, bahkan untuk kambing juga masih cukup. Tapi saya keberatan di waktunya, saya merasa berat di waktunya. Kalau harus pulang kerja, kemudian nanti lanjut ambil pakan untuk kelinci setiap hari dengan porsi yang banyak. Itu yang pertama. Kenapa harus setiap hari dan dengan porsi yang banyak? Itu karena faktor kedua. Ini jadi saling berkaitan teman-teman. Faktor kedua adalah karena naiknya harga pakan pabrikan untuk kelinci. Jadi dulu pakai formula 50% 50%, 50% untuk pakan pabrikan, 50% untuk hijauan itu masih dapat untung. Tapi kalau sekarang, kondisi sekarang itu sudah tidak dapat untung lagi. Makanya kalau mau cari untung harus nambah persentase untuk pakan hijauannya atau bahkan full hijauan. Itu ya teman-teman. Nah, itu yang mengharuskan saya ngambil banyak. Dan sebenarnya ini sudah pernah saya siasati dengan memelihara secara sistem umbaran. Jadi selain dari waktu untuk ngambil pakannya, juga nanti waktu untuk memberikannya kan butuh waktu juga ya. Untuk kelinci yang banyak dikasih satu-satu per kandang, itu kan butuh waktu juga. Ini saya siasati dengan pakan umbaran juga pernah, tapi ternyata terkendala dengan produksi. Jadi jalannya jalan ya, kelinci makan secara lahap tapi produksinya terhambat. Nah, ini karena saya belum menemukan caranya atau bagaimana. Yang jelas itu yang saya rasakan, sehingga apa ya istilahnya, untuk memelihara sekian banyak kelinci di waktu yang singkat
di waktu yang cukup padat, itu saya merasa keberatan teman-teman. Kemudian ada faktor yang ketiga. Nah, ini faktor yang ketiga ini sebenarnya masuk dalam rencana sebenarnya sih. Jadi dulu saya merencanakan selain ternak kelinci itu saya kembangkan ke kambing. Dan benar terjadi, alhamdulillah bisa mengembangkan ke kambing. Tapi akhirnya setelah saya punya kambing itu saya istilahnya itu membanding-bandingkan. Jadi membanding-bandingkan antara ternak kelinci sama ternak kambing. Seperti lagu yang lagi viral ya. Nah, setelah saya bandingkan ternyata kok lebih simpel memelihara kambing. Simpelnya begini, pertama pakan tidak banyak beli, hanya beberapa unsur saja yang saya beli seperti ampas ketela, kemudian tetes tebu sama garam, itu rutin saya beli untuk pakan komporan. Kemudian untuk katul atau dedak itu biasanya hasil dari menggilingkan padi sendiri. Kalau misalnya telat saja baru beli, tapi kalau dedak jarang-jarang ya untuk beli. Itu jadi pakannya lebih ringan pertama itu. Kemudian yang kedua lebih sedikit. Jadi ambil pakan untuk kelinci dan ambil pakan untuk kambing. Ini saya bandingkannya begini. Kelinci sekian banyak dengan harga sekian juta katakanlah, dengan kambing yang sama itu pakannya itu lebih sedikit yang kambing ya. Jadi saya membandingkan dengan harganya ya, ini harga kambing sama harga kelinci, jadi bukan jumlah ekornya. Nah, ternyata lebih simpel kambing. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau kambing semua orang di rumah bisa merawatnya, mulai dari saya, istri saya, bapak, ibu, itu semuanya bisa merawat. Kalau kelinci itu hanya saya sama istri saya. Jadi kalau saya misalnya ada tambahan acara harus pulang sampai sore, itu ya paling istri saya yang merawat kelinci-kelincinya. Nah, kalau istri saya sedang sibuk juga, nah itu jadi masalah teman-teman. Nah, itu ya latar belakangnya. Jadi kambing itu sebenarnya sudah sesuai dengan planning, hanya saja setelah saya pelihara malah saya bandingkan dengan kelinci. Ternyata enak kambing teman-teman. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk menjual semua kelinci saya. Dan sekarang fokus saya ternak kambing. Ini sudah ada 2 ekor yang posisi hamil, 1 ekor sudah 3 bulan lebih, jadi sebentar lagi lah ya. Mungkin 2 bulanan lah. 2 bulanan lagi akan beranak. Dan itu juga ada yang sudah beranak usia kurang lebih 1,5 bulan lah, kurang lebih ya, saya lupa. Nah, itu kan kalau sebentar lagi besar kan kandangnya tidak muat. Makanya tadi di awal video saya sedang renovasi yang sebelah timur itu untuk planning pengembangan ke depan. Nah, jadi itu ya teman-teman yang menyebabkan semua ini kandang-kandang di belakang saya ini kosong. Ya, mudah-mudahan ke depan apa ya istilahnya, semakin berkembang lagi lah ya. Apapun itu pilihan kita, tetap intinya kita harus ada progres ke depannya, tetap harus ada progres, entah itu cepat, entah itu lambat, entah itu sedikit atau banyak, yang penting tetap ada progres ya teman-teman. Sebenarnya banyak lagi ya kemudahan untuk ternak kambing, tapi tidak akan saya bahas untuk video kali ini. Ini hanya menjawab beberapa teman yang kangen, yang sering menanyakan kok tidak upload video lagi, kelincinya kabarnya bagaimana dan lain sebagainya itu. Nah, di video kali ini saya jawab semua pertanyaan dari teman-teman sekalian. Ya, doanya saja ya teman-teman, moga-moga nanti ke depan akan jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.